Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat siang. Saya sangat yakin oleh karena kemurahan Tuhan, saudara sekalian yang ada di tempat ini mendapatkan kesempatan kesehatan tanpa ada suatu kelemahan tubuh apapun dan kekurangan apapun. Itu sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita sekaliannya. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan, dan saya akan ajak kita sekarang untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan ya, dalam tema yang sudah diberikan adalah jejak Kristus ya. Jadi jejak Kristus ini adalah perjalanan Kristus, adalah perjalanan Yesus yang harus kita ikuti, sebab kita hanya mengikuti teladan daripada Tuhan. Tidak berlama-lama, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 2, apa itu jejak Kristus? Apa itu langkah berjalan bersama Kristus? Jadi jejak itu berbicara tentang soal jalan, ya, langkah. Ya, jadi sebelum Tuhan dipermuliakan ada jejak-jejak, ada langkah-langkah yang harus kita teladani, dan itu harus kita ikuti dan harus kita kerjakan dalam perjalanan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena tanpa jejak atau langkah berjalan bersama Kristus, kita tidak akan bisa sampai kepada kota yang mulia, itulah kota Yerusalem yang baru. Mari 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama sampai pada ayat yang kedua kita akan perhatikan. Dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Jadi perhatikan. Jadi jejak Kristus atau jalan Kristus itu adalah jalan yang berbeda dengan manusia. Sebab manusia ya pasti tidak suka atau tidak menginginkan yang namanya penderitaan. Tapi kalau kita mengikuti jejak Kristus atau teladan bersama dengan Kristus, maka mau tidak mau, suka tidak suka, mutlak kita harus berada di dalam suatu penderitaan. Nah, ini jejak Kristus. Jadi jangan hindari ya, namanya penderitaan itu sesuatu hal yang tidak disukai oleh manusia, tetapi justru penderitaanlah ini yang merupakan jejak atau jalan daripada Kristus yang harus kita ikuti. Terus perhatikan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, perhatikan, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi pikiran kita ini harus diubah, mak Tuhan. Yang dulunya manusia itu pikirannya itu tidak suka yang namanya penderitaan, yang ada di dalam pikiran kita ini adalah sesuatu hal yang enak bagi daging, sesuatu hal yang suka bagi daging, sesuatu hal yang nikmat bagi daging. Tetapi jejak Kristus atau berjalan bersama Kristus adalah perjalanan yang ditandai dengan penderitaan. Jadi pikiran kita harus diubah. Jadi mengikut Tuhan itu adalah pengikutan dalam penderitaan. Ya, walaupun ada hamba Tuhan yang berkata, oh ikut Tuhan itu begini dan segala macam, tetapi ayat ini mencatat pengikutan kita kepada Tuhan itu adalah pengikutan di dalam suatu penderitaan. Tapi perhatikan umat Tuhan, penderitaan yang dimaksud di sini adalah bukan penderitaan kalau kita tidak punya uang, orang miskin, ya makannya tidak enak. Kalau kita mengatakan penderitaan seperti itu, bukan itu yang dimaksud. Karena orang-orang di luar Tuhan pun mereka juga menderita. Lihat orang di penjara itu menderita enggak? Ya kan? Mereka 3x3 tidur untuk 20 orang atau mungkin 15 orang, itu penderitaan. Mungkin mereka itu makannya terancam atau terbatas. Bukan hanya makan, mandinya pun mereka harus berebut air. Itu penderitaan. Tapi penderitaan mereka itu adalah penderitaan yang disebabkan oleh karena perbuatan dosa. Kan menderita kan ya. Suatu ketika saya dulu pelayan di Tanjung Kusta ya, di lapas anak.
Ya, mereka menyalam kita itu tidak bisa begini, saudara. Ya, tangannya itu tertutup di sini, ya. Nah, karena ada penyakit sima namanya, karena mereka itu berebut air. Jadi itu seperti apa ya? Seperti kurap ya, seperti kudis. Jadi tidak bisa tangannya diginikan. Nah, itu penderitaan. Tapi mereka menderita itu karena perbuatan dosa. Mungkin mereka mencuri, dimasukkan ke penjara. Maksudnya bukan penderitaan yang demikian yang Tuhan maksudkan. Tetapi perhatikan, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, ini. Jadi penderitaan yang dimaksud mengikuti jejak Kristus adalah kita mau menderita untuk berhenti melakukan perbuatan dosa. Inilah jejak Kristus. Ya, jejak Kristus. Jadi bukan penderitaan, oh kalau kita uangnya sedikit, oh ini menderita, oh kalau dia naik mobil Alphard atau naik Mercy atau naik apa, oh dia tidak menderita, bukan. Tapi penderitaan bersama Kristus adalah penderitaan berjalan tanpa perbuatan dosa. Itulah penderitaan. Ayat yang kedua kita perhatikan. Ya, ayat yang kedua kita baca. 2, ya. Perhatikan, jangan menurut keinginanmu, jangan menurut keinginanku, jangan menurut nafsumu dan nafsuku. Terus toh. Iya, jadi penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan berhenti berbuat dosa, supaya perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan menurut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Amin. Bukan maunya kita. Sekali lagi, bukannya maunya saudara, tapi maunya Tuhan. Ya, bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Inilah perjalanan bersama Kristus. Dia dulu juga menderita sampai dia harus tinggalkan surga yang mulia untuk mati di kayu salib. Ya, penderitaan kita belum sebanding dengan penderitaan dia. Jadi apa-apa yang namanya dosa jangan kita kerjakan. Mari kita masuk dalam suatu penderitaan, supaya dalam penderitaan ini kita bisa melihat kehendak Allah. Ya, orang yang bisa melihat kehendak Allah itu justru di dalam penderitaan. Ya, kita tahu maksudnya Tuhan, tangkap maksudnya Tuhan itu justru saat daging kita ini menderita. Kalau daging kita ini tidak menderita karena dosa, kita tidak akan tahu dan melihat mana kehendak Allah. Sehingga kita terus merasakan, kita terus berjalan pada kehendak kita sendiri. Ya, bukan maksudnya Tuhan. Mari 2 Korintus pasal 4 yang ke-16. Ya, perhatikan. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-16. Jadi penderitaan, mari sama-sama kita, namanya dosa, perbuatan dosa, saudara dosa diajari ya. Yang mana dosa, mana tidak dosa, saudara sudah paham itu. Ya, yang namanya dosa itu kan kita harus melihat kehendak Allah. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-16. Ya, mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Perhatikan, Paulus. Ya, Paulus ini menuliskan surat Korintus kepada jemaat di Korintus dalam pemberitaan Injil, ya. Sampai dalam pemberitaan Injil, ya, dia menghadapi maut. Kan dia menderita bukan karena kehendaknya, kan? Dia menderita karena kehendak Tuhan, karena pelayanan. Nanti baca di rumah itu pasal ayat yang ke-16. Dia menderita itu karena Injil, karena dia melayani Tuhan. Dan dia sampai menderita itu menghadapi maut, nyawanya terancam. Ya, saudara belum pernah menderita karena Tuhan sampai nyawamu terancam, kan? Saya belum pernah. Ya, saya belum pernah. Tapi perhatikan, Paulus nyawanya terancam menghadapi maut. Ya, kita lihat. Sebab itu kami tidak tawar hati karena banyaknya penderitaan. Ya, teruskan. Ayo sama-sama 3, 2 ya. Perhatikan, manusia lahiriah itu mana? Ini manusia darah daging, kan? Karena banyaknya penderitaan yang dihadapi Paulus, perhatikan, sampai manusia dagingnya ini semakin apa dikatakan? Merosot. Bukan karena umur. Ya, bukan karena umur merosot.
tetapi karena penderitaan, tetapi karena Injil, tetapi karena melayani Tuhan, tubuh lahiriahnya semakin merosot, semakin lemah. Jadi dalam penderitaan itu Paulus berkata dia tidak mau tawar hati. Tekanan itu membuat tubuh jasmaninya semakin merosot. Perhatikan ya, dagingnya merosot, rohnya itu, manusia rohaninya dibaharui. Tapi apa yang dikatakan ayat 17? Penderitaan Nah, itulah bersama dengan Tuhan. Itulah penderitaan bersama Tuhan. Kalau saudara bersama dengan Tuhan, mungkin di pemandangan orang masa lalu itu berat, mungkin di pemandangan manusia masa lalu itu sulit untuk ditolong Tuhan, tapi engkau bisa berkata penderitaan masalah itu ringan. Amin. Amin enggak? Ya, ini kan karena apa? Karena itu sesuai dengan kehendak siapa? Tuhan. Coba cek saja diri kita, umat Tuhan. Coba cek saja hidup kita ini. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan bukan karena dosa, maka penderitaan itu ringan. Sekalipun mungkin kita lihat itu berat. Ya, sekalipun kita lihat itu berat. Penderitaan itu apa? Ringan. Karena apa? Tubuh batiniah kita dibaharui. Kita tahu ini karena kehendak. Makanya tangkap apa yang menjadi maksud Tuhan. Kalau Tuhan izinkan suatu penderitaan. Anak saya Rafkino ya, kemarin 5 hari di ruang ICU ya, dia terkena meningitis radang selaput otak ya, 2 hari dia koma, tidak sadarkan diri, kritis. Tetapi saya mau tangkap apa maksud Tuhan. Diancam bahaya maut, tapi saya merenung duduk di kaki Tuhan. Tuhan, apa maksudmu? Karena saya cek diri saya, kami tidak ada salah dalam suatu hal, tapi saya tahu itu seizin Tuhan. Tangkap. Setelah kami sadar, oh ini kelemahan kami, maka tiba-tiba suatu hal terjadi, mujizat terjadi. Jadi kita tangkap apa maksud Tuhan. Ya, sampai tidak bisa buka mulut, saudara. Ya, jangankan jalan, buka mulut pun tidak bisa. Makan tidak bisa 2 kali 24 jam. Tapi tangkap apa maksud Tuhan. Kalau penderitaan itu, mungkin itu kami lihat sendiri, saya lihat sendiri itu suatu masalah yang berat. Bayangkan seorang anak kan. Saya berdoa dalam hati, saya katakan, kenapa tidak saya Tuhan? Kenapa harus dia? Tapi supaya saya tangkap apa maksud Tuhan. Jadi perhatikan, Tuhan izinkan suatu penderitaan kepada kita supaya apa? Kita tahu dan kita yakin, sebab itu menjadi ringan kalau bersama dengan Tuhan. Ya, ringan. Terus ya, ini mengerjakan ayat 17, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar dari penderitaan kami. Terakhir, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami suatu penderitaan? Tapi ini bersama dengan Tuhan ya. Bukan kau menderita, mungkin kau di PHK karena kau malas masuk kerja, enggak. Dapat surat peringatan, surat cinta karena kau terlambat, bukan karena itu. Tapi kalau itu bersama dengan Tuhan, perhatikan, lewat penderitaan itu, perhatikan, maka Tuhan mempersiapkan suatu kemuliaan yang besar. Amin. Kemuliaan yang besar. Tuhan siapkan berkat yang besar. Jadi kau jangan bersungut-sungut kau tentang penderitaan. Nikmati saja penderitaan itu. Nikmati saja berjalan bersama dengan Tuhan. Yakin ini kehendak Allah. Karena di suatu penderitaan ini, di dalam penderitaan ini, Tuhan sedang membawa kita, menuntun kita kepada suatu berkat yang besar. Amin. Berkat yang mulia. Amin. Mau diberkati? Mau? Amin. Saya doakan semua kalian mengalami suatu penderitaan. Karena di situ Tuhan bentuk. Perhatikan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, perhatikan, di sini proses bagi kita untuk mengerjakan, mempersiapkan kita untuk mendapatkan suatu berkat yang apa? Katakan dahsyat. Dahsyat, berkat yang dahsyat. Apa berkat yang dahsyat itu? Ayat 18, berkat yang saudara terima itu adalah saudara tidak pernah memikirkan, memperhatikan berkat itu. Itulah yang Tuhan persiapkan. Yang penting saudara kuat, amin. Teguh hati.
Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya jadikan nyata, ku takkan berhenti, tak sekalipun